Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di dalam renungan harian singkat selama 5 menit dari Lahir Baru Fellowship Ministry. Masih kita belajar mengenai seri kehidupan Daud, dan tema kita pada hari ini adalah sandaran hidup kita hanyalah Tuhan Yesus. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan. Tolonglah aku, ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Mazmur Daud pertama yang dicatat di dalam kitab Mazmur di Perjanjian Lama justru adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud ketika dia melarikan diri dari Absalom, anak kesayangan Daud yang memberontak dan mengkudeta tatahnya. Walau Daud adalah sosok orang yang berkenan di hati Tuhan, dia tidak lepas dari berbagai macam persoalan kehidupan yang juga rumit dan berat. Ada orang yang bilang, ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, masalah demi masalah justru akan berdatangan dalam hidup kita. Menurut saya, hal ini tidak benar. Masalah demi masalah dalam kehidupan kita akan tetap berdatangan, terlepas dari apakah kita mengikuti Tuhan atau tidak. Yang benar dan harus kita pegang dan belajar dari teladan Daud serta kebenaran firman Tuhan adalah bahwa ketika kita menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan kita, justru kita bisa tetap bersandar kepada Tuhan dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Kita mungkin tidak kuat, tetapi ada Tuhan Yesus yang senantiasa menopang dan memberikan kekuatan kepada kita. Kita mungkin merasa ketakutan, tetapi kita bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan di dalam Tuhan Yesus. Kita mungkin bisa jatuh dan gagal, tetapi ada Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan kita kembali dan tetap bisa membawa kita kepada masa depan yang Dia telah persiapkan bagi kita semua. Kita mungkin terluka, broken heart, patah hati, remuk redam, dan sebagainya. Tetapi masih ada Tuhan Yesus yang tetap bisa membalut luka-luka kita dan memulihkan kehidupan kita. Daud tidak takut dalam menghadapi Goliat, karena dia tahu persis bahwa Tuhan senantiasa menyertainya, membelanya, dan bahkan membawanya kepada kemenangan, karena Tuhan yang berperang bagi Daud dan bangsa Israel. Seumur hidupnya Daud selalu dikejar-kejar oleh Saul mertuanya untuk dibunuh. Tetapi Daud tetap bisa selamat, bahkan tetap bisa mengampuni Saul dan memberkati keturunan Saul, karena Daud menghormati dan menghargai Tuhan yang mengurapi Saul. Ketika Daud jatuh dalam dosa perzinahan, Daud bisa langsung bertobat dan menerima setiap hukuman dari Tuhan, karena Daud tahu bahwa dia telah mengecewakan Tuhannya, dan untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan, dia harus segera bertobat. Daud hampir menunjuk anaknya yang lain sebagai penerusnya, namun atas masukan dari Nabi Nathan yang menyampaikan firman Tuhan, dia memilih untuk taat melaksanakan firman Tuhan dan menunjuk Salomo sebagai penggantinya. Absalom adalah anak kesayangan Daud. Pemberontakan yang dilakukan oleh Absalom tidak lepas dari kesalahan dan kelalaian Daud. Daud tidak mau melawan Absalom dan memilih untuk mundur.
Daud memilih untuk menyerahkan segala persoalan hidupnya, bahkan termasuk hatinya yang remuk redam, kepada Tuhan. Sandaran hidup Daud selalu hanya Tuhan yang menjadi perisainya. Dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup yang menimpanya, Daud bahkan menyatakan bahwa dia tetap bisa tidur, dia tetap bisa istirahat, dan dia tetap bisa tenang dan mendapatkan kedamaian, serta tidak perlu takut karena Tuhan yang menjadi sandaran hidupnya selalu menopangnya, selalu membelanya, selalu menolongnya, dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan dirinya. Mari kita renungkan kebenaran firman ini. Apapun persoalan hidup yang sedang kita hadapi saat ini, entah dalam bentuk Goliat, Saul, ataupun Absalom, biarlah kita tetap berserah dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan, ketenangan, kedamaian, kelegaan, dan hikmat. Percayalah dengan kesungguhan hati dan kesungguhan iman kita bahwa Tuhan Yesus tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita dalam hidup ini. Bahkan Tuhan Yesus selalu menopang, memberikan kekuatan, dan memberikan jalan keluar dan kemenangan. Amin. Tuhan Yesus selalu mengasihi, menyertai, memberkati Anda berlimpah-limpah, dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan Anda.